Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penyelesaian soal nomor 3, yaitu studi kasus optimalisasi pemilihan teknologi informasi atau TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP atau manual dan Python. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, C1 aksesibilitas lokasi, C2 volume lalu lintas pengunjung, C3 biaya sewa tempat, C4 potensi persaingan bisnis. Yang jadi soalnya di sini, yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP. Pertanyaan yang pertama, matriks perbandingan berpasangan. Anda diberikan matriks perbandingan berpasangan hipotetik untuk kriteria dari pertanyaan 2 sebagai berikut. Seperti bisa dilihat di layar, ada matriks itu dengan nilai C1 yaitu C1 bagi 1, 1/3, 1/7, 1/5. C2 yaitu 3, 1, 1/5, 1/3. C3 yaitu 7, 5, 1/3. C4 yaitu 5, 3, 1/3, dan 1. Baik, kita selesaikan untuk masalah di atas dulu. Pertanyaan 1. Sini ada soalnya di bawah. Oh, ini pertanyaan satunya. Lakukan perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Anda dapat menggunakan metode eigenvektor. Yang kedua, lakukan pengecekan konsistensi matriks di atas dan berikan penjelasan apakah matriks tersebut konsisten. Baik, di sini kita masuk untuk Excel-nya dulu. Sini saya sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Sini saya tinggal menjelaskannya saja. Di sini ada matriks itu dengan nilai C1-nya itu 1, 1/3. Kemudian ini tadi 1/7, 1/5. Seperti yang ada di soal. Ya, betul. Kita lanjutkan. Di sini sudah data dari matriks yang kita buat. Berikutnya kita mencari nilai dari jumlah untuk tiap kriteria, nilai dari jumlah dari C1, C2, C3 maupun C4. Caranya kita lihat seperti rumus. Kita tuliskan rumus sama dengan sum nilai C1 kita tarik ke bawah dari nilai 1 sampai 0,2. Kemudian kita enter, maka dapatkan jumlah seperti pada di layar 1,6761. Untuk T2-nya juga sama, kita tuliskan sum sama dengan sum nilai dari C1 sampai C4 itu 3 sampai dengan 0,333. Kemudian nilai C3 kita zoom juga, maka kita dapatkan hasil 16. Untuk C4-nya kita dapatkan hasil 9,33 sekian. Baik, berikutnya kita masuk untuk mencari nilai normalisasi. Seperti sini saya sudah mendapatkan nilai normalisasi. Untuk nilai normalisasi yang pertama kita dapatkan hasil 0,5965, yaitu caranya yaitu nilai C1 dibagi dengan jumlah dari C1-nya. Kemudian untuk normalisasi CK yang kedua juga sama. Kita lihat
0,333 kita bagi dengan 1,6761. Kemudian untuk C1 yang ketiga, baris ketiga, 0,1428 dibagi 1,6761, kita dapatkan hasil 0,0852. Berikutnya C1 baris keempat, hasilnya 0,1193. Berikutnya untuk C2-nya pembagiannya juga sama, tapi kita bagi dengan hasil dari jumlah dari nilai C. Maka dapatkanlah hasil 0,6617, 0,2205, 0,0441, 0,0735. Untuk C3-nya juga sama, kita bagi dengan total dari nilai C3, 7 dibagi 16 dapatnya 0,4375, kemudian 5 dibagi 16 dapatkan hasil 0,3125, kemudian 1 dibagi dengan 16 mendapatkan hasil 0,0625, kemudian 3 dibagi 16 mendapatkan hasil 0,1875. Kemudian nilai C4, lihat 5 dibagi dengan 9,333 mendapatkan hasil 0,5357, kemudian 3 dibagi 9,3333 dapatkan hasil 0,3214, kemudian 0,3333 dibagi dengan 9,3333 dapatkan hasil 0,0357, kemudian 1 dibagi 9,333 didapatkanlah hasil normalisasi 0,1071. Berikutnya kita masuk untuk menghitung jumlah. Jumlah di sini kita tinggal masukkan rumus sum dari baris pertama. Kita cari untuk baris pertama lebih dahulu. Tinggal masukkan rumus sum, kemudian kita pilih dari baris yang pertama sampai baris pertama kolom pertama sampai baris pertama kolom yang terakhir. Kemudian kita enter. Untuk baris yang kedua juga sama, kita masukkan rumus sum. Baris yang ketiga juga sama, kita sum. Dan baris yang keempat juga sama, kita masukkan rumus sum. Berikutnya kita menghitung atau mencari nilai dari eigenvalue, yaitu rumusnya jumlah dibagi dengan total dari matriks kita. Di sini saya menggunakan matriks 4x4, jadi di sini kita bagi 4. Sini contohnya di sini untuk mencari nilai eigenvalue yang pertama, jumlah dari baris pertama yaitu 2,2316 kita bagikan dengan 4, maka didapatkanlah hasil 0,5579. Untuk eigen yang kedua 1,0534 dibagi 4, maka didapatkanlah hasil 0,2633. Untuk baris yang ketiga 0,2276 dibagi dengan 4, maka didapatkanlah hasil 0,0569. Untuk baris yang keempat yaitu 0,4875 dibagi dengan 4, maka didapatkanlah hasil eigenvalue-nya yaitu 0,1219. Berikutnya kita mencari nilai dari eigenvektor. Baik, berikutnya kita mencari nilai dari eigenvektor. Sini rumusnya seperti yang ada pada di layar. Sini nilai dari C1 kita kalikan dengan eigenvalue, kemudian kita tambah dengan nilai dari
C3 dikali eigenvalue, kemudian C2, C4, dan seterusnya. Sini langsung saja contohkan dengan angka. Lihat, 1 dikalikan dengan eigenvalue-nya yang pertama yaitu 0,5579 ditambah dengan 3 dikalikan 0,2633, kemudian 7 dikalikan dengan 0,569, kemudian 5 dikalikan dengan 0,1219. Untuk tiap hasil tersebut kita tambahkan, kemudian kita dapatkan hasil yaitu eigenvektornya di sini untuk baris yang pertama yaitu 2,3555. Yang berikutnya untuk eigenvektor yang kedua, di sini saya mendapatkan nilai 1,0994. Untuk mendapatkannya juga caranya sama. Hasil dari matriks kita kalikan dengan eigenvalue, kemudian ditambahkan. Yang pertama kita lihat 0,3333 kita kalikan dengan 0,5579, kemudian kita tambah dengan 1 dikalikan 0,2633, kita tambah dengan 5 dikalikan 0,0569, kemudian ditambah 3 dikalikan 0,1219, maka didapatkanlah hasil 1,0994. Berikutnya untuk eigenvektor yang ketiga juga sama, kita lihat 0,1428 kita kalikan dengan 0,5579 ditambah 0,2 dikali 0,2633 ditambah 1 kali 0,0569 ditambah 0,333 dikali 0,1219, maka didapatkanlah hasil 0,2299. Untuk eigenvektor yang keempat kita dapatkan yaitu 0,2 dikali 0,5579 ditambah dengan 0,333 dikali dengan 0,2633 ditambah 3 dikali 0,0569 ditambah 1 dikali 0,1219, maka didapatkanlah hasil eigenvektor yaitu 0,4919. Berikutnya kita masuk untuk mencari nilai T. Untuk nilai T sendiri di sini yaitu eigenvektor dibagi dengan eigenvalue, kemudian ditambah untuk setiap nilainya, nilai barisnya. Kemudian jika seluruhnya sudah, kita bagi dengan 4. Contohnya seperti di rumus. Eigenvektor dari 2,3555, maka kita bagi dengan 0,5579, kemudian ditambahkan dengan 1,0994 dibagi dengan 0,2633, kemudian ditambah dengan 0,2299 dibagi dengan 0,0569 ditambah 0,4919 dibagi 0,1219, kemudian kita bagikan dengan 4. Maka nilai dari T yang saya dapat di sini yaitu 4,1185. Kemudian untuk nilai C1 sini saya dapatkan dari nilai T dikurang 4 kemudian dibagi 4 kurang 1. Kita dapatkan hasil di sini yaitu 0,0395. Untuk nilai IR-nya sendiri saya di sini menggunakan 0,90. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk mencari nilai konsisten. Sini untuk nilai konsistennya kita dapatkan dari nilai C1 kita bagikan dengan nilai dari IR yaitu 0,0395 kita bagikan dengan
maka dia dapatkan hasil konsisten sini yaitu 0,0439. Baik, di sini saya sudah menjelaskan untuk Excel. Berikutnya kita lihat untuk hasil dari pacar atau Python. Baik, seperti di layar, sini saya sudah membuat programnya, bisa dilihat. Baik, di sini saya akan coba menjalankan programnya. Baik, di sini sudah muncul hasilnya. Bisa dilihat matriks perbandingan berpasangan yang sudah dinormalisasi, penjumlahan normalisasi per baris, nilai penjumlahan dari normalisasi dibagi dengan 4, kemudian vektor penjumlahan. Baik, sekian untuk penyelesaian menggunakan Python dan Excel. Kita lanjutkan untuk penjelasan dari pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, keputusan dan analisis sensitivitas. A. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Kemudian yang B, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks HP dan mengapa itu penting. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, diskusi dan evaluasi. Yang pertama, jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. B. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir. Baik, saya akan langsung ke jawaban.